Itu sebetulnya aku depresi banget, itu ada masalahnya. Ada masanya waktu itu aku depresi, hati aku kayak ngerasa tertekan, kayak dibully, aku tuh kayak nggak dapet support sana sini. Ya Allah, aku jadi kayak gini ya, semua orang jadi kenal sama aku, beda banget sama yang dulu. Orang nggak kenal sama aku, semua cowok-cowok makin suka, makin deket sama aku, bahkan aku pernah jadi simpanan juga. Pulang dengan tiba-tiba nggak bisa ngebatalin konser aku, tapi aku bisa pulang ke pemakaman dulu, nonton ke pemakaman, aku nangis di situ, habis itu aku balik lagi ke Bandung. Halo, ya ampun viewers Orami Mom and Dad, saya kedatangan tamu spesial lo pada hari ini, Lucinta Luna. Apa kabar? Baik kakak, Ya ampun, makasih lo ya di cuaca yang mendung ini. Terus dari pagi katanya sudah beraktivitas dan menyempatkan waktu kemari. Thank you banget. Sama-sama kak. Gimana kegiatannya Sarah? Masih sibuk sehari-hari kegiatan syuting, kegiatan itu ya masih ya? Alhamdulillah sih aku ada program baru di Trans TV. Terus juga syuting warawiri sana sini lah gitu. Alhamdulillah. Yang penting intinya kan aku udah kerja normal lagi. Oh, gitu. Memang sempat waktu itu nggak normal? Maksudnya gara-gara pandemi kah? Atau ada kondisi dari Lucinta? Kemarin sih sempat nggak normal karena kan kemarin aku masuk penjara jadi. Oh, yang pada momen itu? Iya. Itu momen terberat seorang Lucinta Luna kali? Iya, berat banget Kak. Gimana waktu itu rasanya? Ya kalau diingat-ingat ya, rasanya tuh bener-bener hati aku tuh udah hancur banget. Itu trauma yang sangat berat sampai seumur hidup aku nggak akan bisa aku lupain. Gitu, masuk penjara, terus di sana pun juga aku tuh ngerasa kayak sepi, nggak ada yang berkunjung karena kan selama di penjara itu kan pandemi ya. Jadi penjara pun tutup sama kayak mall waktu itu selama setahun. Tapi kalau boleh cerita ya langsung dari sumbernya nih, itu waktu itu apa yang terjadi sih, Lucinta? Jadi waktu itu aku ditangkap, digerebek di apartemen aku baru pulang dari Bali sama mantan aku gitu. Terus banyak banget tuh polisi dateng gitu, dia bilang katanya ada laporan masyarakat. Ya udah aku buka, udah langsung geledah, ditemukan lah tuh obat haram itu yang ada di tas aku. Emang aku mengakui kalau itu obat aku gitu. Ya pas dites pun juga aku ada positif benzo, psikotropika. Jadi gitu. Semenjak kapan kamu mulai pakai obat itu dan untuk apa? Itu sebetulnya aku depresi banget, itu ada masalahnya. Ada masanya waktu itu aku depresi, hati aku kayak ngerasa tertekan, kayak dibully, aku tuh kayak nggak dapet support sana sini. Ditambah lagi waktu itu almarhum mamaku meninggal. Oh, so sorry. Iya, jadi aku ngerasa, aduh, aku kayak mengakhiri hidup aku, makanya dapat obat itu untuk menenangkan hati aku. Itu bulan apa tuh berarti? Masih tahun ini kan ya? Aku ketangkep 2020. Oh. Bulan Februari, aku bebas Februari 2021. Berarti setahun? Setahun, itu hampa banget. Sementara kalau sebelum itu, Lucinta maksudnya itu depresi sempat kamu rasakan berapa lama tuh dari sebelum Februari ketangkep itu, 2020? Itu aku depresi. Pas pada saat aku naik merambah ke entertain, itu tuh aku ngerasa hati aku kayak sebetulnya belum siap dapat cobaan, dapat bulian, ejekan gitu. Karena aku ngerasa kok gue jadi artis tapi kok nggak ada yang fans sama gue, yang ada aku dibully terus, dihina, difitnah segala macem. Jadi aku kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada support. Aku ngerasa ya Allah kok gini banget ya, sampai satu Indonesia tuh menghujat aku. Salah aku di mana? Apa karena kondisi aku yang seperti ini? Aku bilang gitu, itu dalam hati kecilku ya. Aku ngerasa, terus fitnahan lagi, terus cemooh lagi. Aku ngerasa juga, ya Allah aku nggak punya temen nih, nggak punya teman sama sekali. Mamaku meninggal, aku nggak ada siapa-siapa, cuma ada kakakku juga udah masing-masing sama keluarga. Cuma aku doang sendirian. Itulah cara bertahan hidup aku dengan mengkonsumsi obat haram itu. Tapi itu tidak atas resep dokter berarti ya? Awalnya aku mau konsultasi sama dokter, tapi waktunya nggak sempet waktu itu kan, karena kan aku kan syuting juga. Terus aku ditawarin sama temen aku, gitu.
Tapi kata temen aku, ntar lo harus ini ya, harus konsul ya, soalnya nggak baik. Ini kalau dites urin ini kena benzo, psikotropika. Iya, gitu. kalau ada resep dokternya kan enak ya, Iya. tinggal nunjukin bahwa ya memang ini secara legal gitu kan, ada penggunaan obat-obatan dari dokter gitu ya. Iya. Jadi waktu itu slipnya di situ aja ya, karena nggak bisa nunjukin si resep dokter tersebut itu Karena ya. ada resep dokter itu makanya aku masuk lah ke dalam penjara. Depresi itu jadi udah sempet berapa setahun, 2 tahun kamu rasakan? Kamu atau kita mundur lagi ya, Lucinta, itu pertama kali kamu masuk ke dunia Entertain. Itu aku mulai depresi 2018. Pas banget 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun sebelum akhirnya ketahuan lah ya si Iya. 2020 itu ya ketangkap polisi. Nah 2018 itu kan ya kalau di psikologi biasanya namanya depresi itu nggak tiba-tiba muncul tuh, biasanya sudah dirasakan dulu terus gradually pelan-pelan tuh makin lama makin besar juga gitu Cinta. Nah itu sebelum 2018 berarti prosesnya udah sempet lama dong. Udah banyak juga gitu. Tapi sebelum aku terkenal ya, sebelum aku masuk entertain kan aku malah jadi kayak shock. Ya Allah, aku jadi kayak gini ya. Semua orang jadi kenal sama aku. Beda banget sama yang dulu. Orang nggak kenal sama aku. Semua cowok-cowok makin suka, makin deket sama aku. Bahkan aku pernah jadi simpanan juga, ya kan? Aku tuh ngerasa kalau mau dipilih, kalau ada lorong waktu, aku pengen yang balik dulu lagi. Lebih enak. Oh iya? Iya. Masa? Iya dong, orang nggak ada yang tahu siapa aku. Tapi akhirnya beneran bisa kejeblos gitu dalam tanda kutip dan kemudian terjun ke dunia ini pertama kali gimana ceritanya? Kan padahal mungkin kalau dari cerita kamu nggak. Itu nggak sengaja sebetulnya, jadi dari aku itu aku kayak menjajal, pengen coba-coba gitu, punya ambisi tinggi, pengen wujudkan cita-cita aku, pengen banget menjadi artis public figure. Gimana sih, karena kan aku ngerasa nih, aku aja pacaran sama beberapa aktor, artis-artis ganteng. Kalau misalnya aku jadi artis kan aku bisa mendapatkan yang lebih. Oh, waktu itu pemikirannya sesimpel Pemikirannya itu seperti gitu ya, itu. karena sudah maksudnya ada di lingkungan itu, pernah pacaran juga dengan aktor-aktor keren. Oh, kalau aku terjun langsung situ bisa dapat lebih lagi nih. Iya. So, apa yang pertama kali kamu lakukan untuk mendapatkan si cita-cita itu, Cinta? Pertama ya aku kayak bikin audisi sama teman duet aku, ya ada yang mau nggak duet sama aku. Awalnya teman duet aku nggak tahu siapa aku kan, gitu. Ya udah, oke, aku klop sama lu, ya udah kita rekaman, kita beli lagu. Setelah beli lagu kita bikin syuting klip, udah lagunya membludak, dipanggil lah di stasiun TV, di talk show gitu. Nah dari situlah awal mulai muncul. Itu tahun? Itu 2018. Oh, pas 2018 Pas itu banget. ya. Oh, oke. Dan itu sebenarnya unexpected, nggak nyangka bahwa si respon lagu itu bisa segitunya tuh. Iya, itu aku pun nggak nyangka tiba-tiba lagunya membludak sampai ke luar negeri, ke Malaysia, ke Hong Kong, Singapura kan. Sampai aku duet sama penyanyi Malaysia juga. Gitu. Nah dari situ tuh cobaan bertubi-tubi datang gitu. Teman-teman aku nih yang lama nih, yang tadi teman baik, tiba-tiba langsung berubah jadi musuh. Kenapa ya? Aku pun nggak tahu, karena yang aku rasa ya di dunia modelan kayak kaum seperti aku itu, aku pun juga ngerasain gitu. Kalau misalnya ada yang lebih cantik atau lebih sukses, kita tuh kayak ada iri, gitu. kayak ada rasa kok dia bisa sih, gue nggak bisa gitu. Jadi ya udahlah, gue mau mumpung aja gue tau rahasia lu nih, gue buka lah, gue bongkar lah. Di situ awal mulanya. Yang tadinya orang publik nggak ada yang tahu siapa aku, jadi tahu semuanya. Makanya disitu langsung nangis. Aku langsung, ya Allah kok begini. Aku cek handphone, kok semua aktor pada ngeblokin aku. Kan ketahuan akhirnya. Itu yang kurasa hampa banget. Ditambah lagi bulan selanjutnya mamaku meninggal. Aku lagi konser waktu itu di Bandung. Mama meninggal dadakan? Mamaku meninggal, dia udah sakit sih. Itu pas di rumah sakit Tarakan. Ya udah, karena aku pun nggak bisa pulang dengan tiba-tiba, nggak bisa ngebatalin konser aku, tapi aku bisa pulang ke pemakaman dulu, nonton ke pemakaman. Aku nangis di situ, habis itu aku balik lagi ke Bandung. Aku nyanyi. Gimana itu konser? Iya, baru mau nanya gimana itu Aku nyanyi konser? tapi aku nangis, dan di situ aku disupport sama fans. Waktu itu dia semangat ya. Tetap juga masih ada yang bilang, oh dasar lo ini gitu. Kamu deket banget sama mama Deket almarhum? banget. Aku mau cerita sama mamaku. Oh. Makanya. Dan itu jadi ada periode pas mama juga sakit, kamu udah sempet, pasti kan ada momen-momen kamu udah nggak bisa cerita sama mama karena mama lagi sakit gitu. Itu udah jadi kesepian itu bahkan sudah ada sebelum mama meninggal dong. Iya. Karena nggak ada siapa lagi keluargaku. Kakakku udah masing-masing sama suaminya, ya kan.
tinggal aku sendiri nih gimana caranya aku menyambung hidup aku dengan cara bekerja seperti ini. Dan pada saat itu pun juga aku masih bingung mau dibawa kemana sih arah jati diri aku di entertain ini. Di arah yang penyanyi kah, di arah yang apa main film kah, atau aku komedi. Situ tuh aku masih mencari transisi itu. Tuh. Sekarang sudah ditemukan belum? Udah dong jadi komedi sekarang. Happy nggak? Alhamdulillah aku happy. Alhamdulillah happy ya. Tapi balik lagi ke tadi, Mama tuh mendampingi kamu, peran Mama dalam hidup seorang Lucinta tuh gimana? Peran Mama tuh setiap hari selalu nelpon aku. Dimanapun kamu berada? Dimanapun aku berada, selalu nelpon aku. Kapan pulang. Sebetulnya aku tuh pengen banget tinggal di dalam lingkungan rumah keluarga aku. Cuma lingkungannya, tetangga-tetangga aku gitu. Jadi aku nggak mau risih, aku tuh nggak mau jadi omongan juga. Di mana sih, di Jakarta atau Jakarta Barat. Oh, di Jakarta Barat. Iya. Kamu tadi sempat cerita ya, anak ke berapa tadi? 8 dari 9. saudara. Jadi itu rumah gede banget dong untuk menampung 9. Enggak, rumahnya nggak gede, rumahnya kecil kakak. Aku tuh terlahir dari keluarga yang nggak mampu. Makanya aku tuh punya impian, aku pengen banget jadi selebriti. Aku pengen punya rumah besar, nanti aku pengen bawa mama aku tinggal sama aku. Cuma itu belum kesampaian. Itu 2018 itu belum kesampaian ya? Karena aku masih ngumpulin uang. Tapi peran Mama itu adalah yang terus mensupport dalam proses itu. Iya, mamaku yang support aku, yang terima aku apa adanya. Karena ngerasa ya udah jalannya seperti ini. Cuma satu pesan mamaku, jangan narkoba, terus jangan kriminal, jangan yang aneh-aneh gitu. Makanya pesan itu yang aku selalu ingetin. Tapi aku salah langkah, aku mau terjun ke jalur hitam. Aku kena narkoba, aku masuk penjara, disitulah aku malah makin ya Allah maafin aku sadar sih apa yang udah aku buat seperti ini. Itu semua juga karena aku depresi, kehilangan semuanya, keluarga aku, mama aku. Terus gimana, Lucinta, pada saat di penjara itu kan memang selama itu ada periode yang namanya obat psikiatri kan kadang-kadang kita nggak bisa main putus gitu aja karena memang secara psikologis kita butuh itu, apalagi kamu mengatakan kamu dalam fase depresi ya. Terus pas di penjara nggak meminum obat itu, gimana kamu mengelola si depresinya? Dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan. Nanti kan di penjara itu ada kegiatan, jadi kita tuh di situ nggak benar-benar nggak boleh bengong, nggak boleh sakau kalau dibilang ya. Kita kan kayak gimana nih, nggak biasa, nggak biasa kalau nggak minum obat itu. Iya benar, itu makanya tadi saya bilang. Iya, kan ada. Tapi tetap sih di situ harus banyakin kegiatan kita. Terus kalau misalnya kita mau ini biar kita nggak bosen, kita ke bawah ke lapangan olahraga, ngobrol-ngobrol. Kadang nanti ke klinik kecantikan, suntik putih. Oh, ada klinik kecantikannya juga, ya ampun. Ada. Awalnya sih ya, penjara itu serem banget, tapi nggak seserem apa yang kupikirkan kok. Oh ya? Iya, masuk penjara di tempat aku benar-benar enak banget, eksklusif.